Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan wa rasuluh amma ba'du. Yang terhormat Bapak Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Barat, yang terhormat Ibu Sekretaris, Bapak Ibu Irban, serta Bapak Ibu seluruh pegawai Inspektorat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang sama-sama kita hormati Bapak Ustadz yang akan memberikan tausiah kepada kita semua pada pagi hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya pada pagi hari ini kita dapat mengikuti kegiatan wirid rutin dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, yakninya Nabi besar Muhammad SAW. Baik, untuk mengawali kegiatan wirid mingguan kita pada pagi hari ini, mari kita sama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Hafidh Arifson kepada Hafidh, dipersilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ara'aytum in kana min 'indillahi wa kafartum bihi wa shahida syahidum min bani Israil. وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita sampaikan kepada Saudara Hafidh yang sudah melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran di hadapan kita. Semoga dapat memberikan ketenangan dan juga ketentraman untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya, mari kita sama-sama mendengarkan tausiah agama yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz dengan tema motivasi diri setelah Ramadan. Kepada Al-Ustadz, dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syahadatan man huwa khairum maqaman wa ahsanun nadiyan. Asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-muttasifu bil makarimi kibaran wa sadiyan. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyyan
وعلى آله الذين يحسنون إسلامهم ولم يفعلوا شيئا فريا أما بعد. قال الله تعالى: نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Suara saya jelas ya? Cukup jelas ya? Ya, nanti kalau ada hilang sinyal mohon dikabari. Alhamdulillah, ini bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, senang sekali bisa bertemu kembali dengan Bapak Ibu yang Masya Allah eh, pada pagi hari ini. Insya Allah kita berdoa kepada Allah agar Allah senantiasa memberikan kita kebaikan, keberkahan, kemudian diberikan kekuatan untuk bisa istiqomah berada di jalan Islam, ya, kemudian terikat dengan syariat Islam sampai kita wafat dalam keadaan terbaik, dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kehariban kita junjungan alam Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, senang sekali bisa bertemu kembali dengan Bapak Ibu sekalian, yang sebelumnya kita bertemu di offline ya, di kantor ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala bisa terus memberikan kita kekuatan untuk terikat dengan syariat, karena memang kunci dari ketenangan hidup kita itu adalah ketika kita terikat dengan syariat Islam. Nah, itu kuncinya di situ. Nanti Ana coba akan share materinya, tadi udah nampil sebentar. Nah, Bapak Ibu dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasa dengan Ana, dengan materi Ana, biasanya materinya nggak lama-lama. Kita ada sesi tanya jawab nanti, dan kita bisa sharing, bisa berbagi, bisa diskusi sebagaimana biasanya. Dan Bapak Ibu mudah-mudahan nih waktunya cukup. Tentu suasananya akan berbeda ya, karena biasanya offline bisa ketawa-ketawa gitu langsung. Tapi kalau online ini mungkin agak berbeda, tapi insya Allah tidak mengurangi keberkahan kita pada pagi hari ini. Baik, Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, Anda share materi yang sudah Anda siapkan, yaitu motivasi diri pasca Ramadan sesuai dengan request yang disampaikan. Eh, Bapak Ibu yang Anda cintai karena Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya begini. Kalau kita bicara motivasi, motivasi terbaik itu adalah motivasi yang berasal dari keimanan. Itu kuncinya pertama. Jadi sebaik-baik motivasi, walaupun misalkan dulu ada ini ya, ada motivator di Metro TV, ya kita nggak sebut nama, itu per jamnya, per jam itu bisa sampai 20 juta, 30 juta per jam sekali dia ngasih motivasi. Nah, setelah itu terjadi kasus ya, dan seterusnya, maka kemudian redup dan akhirnya sampai sekarang sudah tidak pernah muncul lagi beliau. Dan apa yang terjadi kalau kita mengandalkan motivasi hanya sebatas pada eh, eh, perkataan manusia, atau hanya bersandar kepada pendapat-pendapat manusia, maka sebenarnya dia bersifat temporal. Maka kunci kekuatan kita untuk eh, kunci untuk agar bisa konsisten dan istiqomah itu adalah sebenarnya motivasi yang berasal dari keimanan. Itu dulu poinnya. Jadi motivasi tertinggi bagi seorang muslim itu adalah motivasi yang berasal dari keimanan dia kepada Allah dan Rasulnya. Nah gitu Bapak Ibu. Ini menjadi kunci kita agar kemudian nanti kita ngobrol di ke depannya, atau diskusi nanti ke depannya ini bisa lebih sefrekuensi gitu. Karena yang terbaik itu adalah ketika motivasi itu berasal dari Allah, berasal dari Rasulnya, dari Al-Quran maupun As-Sunnah, serta makalahnya para ulama, pendapat-pendapatnya para ulama yang mereka telah berhasil membuktikan, ya, membuktikan eh, perjuangan mereka itu untuk takwa kepada Allah. Nah, itu adalah yang terbaik. Oke, nah ulangi poin pertama. Poin pertama itu adalah motivasi terkuat, itu bahasa Arabnya itu adalah kuatur ruhiyah, motivasi ruhiyah. Itu adalah keimanan. Itu dulu yang pertama. Yang kemudian sumber yang terbaiknya itu tentu saja motivasi terbaik itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Kemudian makolahnya para ulama, perkataan-perkataannya para ulama. Bapak Ibu dari Allah Subhanahu wa taala, ini Anda boleh sampaikan. Lihat boleh di sini. Di sini ada alur berpikir ya. Artinya begini, bukan alur berpikir sih, sebenarnya definisi dari akal.
Bapak Ibu, kenapa ada orang pasca Ramadan itu terkadang dia semangat, terkadang juga nggak semangat, terkadang biasa-biasa saja. Padahal Ramadan berlalu setiap tahunnya. Sebenarnya bukan persoalan Ramadannya, tapi persoalan dengan pemahaman. Itu kunci kedua. Tadi kan sudah pertama dorongannya adalah keimanan, motivasi terkuat. Baru yang kedua itu sebenarnya adalah karena pemahaman. Jadi seseorang kenapa bisa dia punya semangat yang berbeda pada diri seseorang, apakah itu pasca Ramadan atau justru nggak Ramadan pun dia akan semangat, itu sebenarnya kuncinya ada di pemahaman. Nah, bagaimana alur seseorang itu bisa paham? Ini di dalam kitab At-Tafkir itu dijelaskan bahwasannya orang itu kalau mau paham dia harus punya 4 unsur ini. Yang pertama ada fakta yang terindra, yang kedua ada indra, yang ketiga ada otak, yang keempat tuh maklumat sabikoh. Oke, maklumat sabikoh itu adalah informasi sebelumnya. Ketika ini dikaitkan, maka menghasilkan yang namanya pemahaman. Nah, pemahaman ini melahirkan yang namanya tingkah laku atau asuluk. Jadi kalau ada seseorang ingin kita rubah perilakunya, sebenarnya yang kita rubah itu yang paling fundamental, ya, yang paling fundamental itu adalah merubah ininya, maklumat sabikoh ini. Nah, ini yang paling fundamental di situ. Nah, ulangin. Jadi kalau kita ingin merubah perilaku seseorang, yang paling fundamental itu adalah merubah maklumat sabikoh, informasi sebelumnya. Makanya kenapa misalkan di kantor itu perlu ada training. Sebenarnya sederhana saja, karena menginstal maklumat sabikoh, informasi sebelumnya agar dia paham tugas kamu ini, job desk kamu ini teman-teman kamu masuk jam sekian, pulang jam sekian. Kemudian kamu boleh ini, nggak boleh ini. Ah, ini sebenarnya kuncinya. Makanya kalau kita kaitkan dengan bagaimana membangun motivasi di pasca Ramadan, itu sebenarnya bagaimana caranya kita menambah pemahaman. Ah, itu kuncinya. Karena pemahaman akan melahirkan perbuatan. Nah, orang paham tidak akan mungkin dia paham kalau dia nggak punya maklumat sabiko, nggak punya informasi sebelumnya yang dikaitkan dengan fakta terindra. Contoh misalnya, Pak Muhammad Abdi misalnya dikasih dikasih pilihan. Ini ada emas Pak, ini ada mainan mobil-mobilan. Anda yakin pasti pilih emas kan Pak? Coba anak umur 2 tahun Pak, dikasih ini emas, ini mobil-mobilan atau boneka-bonekaan. Kira-kira dia pilih mana? Pasti dia pilih yang namanya boneka-bonekaan, mainan. Kenapa dia pilih mainan? Karena dia belum punya maklumat sabikoh. Ah, itu dia kuncinya. Dia nggak punya maklumat sabikoh sehingga dia tidak muncul pemahaman. Pemahaman dia akan mempengaruhi perilakunya, tingkah lakunya. Makanya kalau untuk merubah anak kecil, anak-anak kita, keponakan, keluarga kita, ya itu juga sama, yang perlu ditanamkan itu adalah informasi-informasi, maklumat-maklumat sabiko yang benar. Itu kunci yang kedua. Tapi nanti dikaitkan dengan fakta. Itu poinnya. Jadi tugas kita adalah ketika ingin orang lain tuh berubah, tugas kita itu adalah menanamkan informasi. Nah, nanti nih eh, eh, caranya banyak banget ya. Ada orang yang sekali dikasih tahu ngerti, ada yang butuh 2 kali, ada yang butuh 3 kali, nggak dikasih, udah dikasih pengertian juga nggak ngerti-ngerti dan nggak berubah perilakunya. Nah, ini akan dibahas di materi-materi selanjutnya nanti, yang ke depan ya insya Allah. Nah, tapi ini dulu alur berpikirnya, mulai dari ada fakta, ada indera, ada otak, ada maklumat sabiko, kemudian dikaitkan antara fakta dengan maklumat sabiko, melahirkan pemahaman, kemudian dari pemahaman melahirkan tingkah laku. Jadi kunci seseorang untuk dirubah perilakunya adalah dengan merubah pemahamannya. Agar pemahamannya berubah, maka diinstallah maklumat sabikoh. Nah, itu kuncinya. Anda ulangin, kalau seseorang ingin berubah perilakunya, maka rubah pemahamannya. Pemahamannya bisa berubah kalau berubah maklumat sabikohnya atau informasi sebelumnya. Baik, ini poin yang kedua ingin Anda sampaikan. Yang pertama tadi, motivasi tertinggi kita adalah dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan nasihat-nasihat terbaik dari ayat Quran dan hadis itu adalah motivasi terbaik. Ya. Kemudian yang kedua, alur berpikir atau apa itu pemikiran ya, bagaimana cara orang berubah. Ini berkaitan dengan install maklumat sabiko yang akan mempengaruhi pemahaman, yang akan mempengaruhi tingkah laku. Ini alur berpikirnya. Mudah-mudahan bisa dipahami poin yang kedua ini. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin, ini kan kita hidup nih di dunia. Yang ingin kita capai yang tertinggi itu apa sebenarnya? Apakah harta yang banyak, rumah yang besar, anak yang
banyak, kemudian keturunan yang besar, atau kemudian ketenangan, ya. Ketenangan. Kemarin Ana beberapa waktu lalu ketemu pengusaha, yang pengusaha itu curhat, yang kemudian dia punya banyak bisnis tapi tidak tenang. Ya, kenapa tidak tenang? Dia punya cicilan cicilan ke bank itu harus mendapati 100 juta sebulan. Ya, 100 juta sebulan Anda pikir lumayan juga ya. Untuk seorang pengusaha itu cicilannya saja, dan dia merasa tidak tenang. Eh, Kenapa dia tidak tenang? Karena ada sesuatu. Apa sesuatu itu? Nah, ini yang mau kita bahas di berikutnya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini bisa dilihat di sini alurnya. Sebenarnya hidup kita ini kan sebenarnya eh, eh, hidup kita ini sebenarnya pengennya adalah ketenangan, kan begitu. Misalkan kita punya rumah tapi eh, dikejar-kejar sama misalkan sering dimalingin misalnya. Kita rumah besar, rumah bagus tapi sering dimalingi. Tentu itu nggak tenang, ya kan? Nah, kemudian atau kita punya kendaraan. Kendaraan kita itu asal sebentar-sebentar dikejar-kejar sama debt collector misalnya. Itu nggak tenang. Jadi sebenarnya yang ingin kita cari itu, kalau kita mau lebih jujur, itu sebenarnya yang kita cari adalah ketenangan. Nah, maka kunci dari semua itu, jadi ada alur kalau bahasanya itu alur atau polanya lah ya. Polanya itu sebenarnya kalau kita ingin mendapatkan ketenangan, maka kuncinya itu ada pada ini Bapak Ibu. Nah, boleh dilihat di sini. Sebentar. Nah, kuncinya itu di sini. Ketenangan itu buah dari keberkahan. Kelihatan? Afwan, kelihatan Bu MC? Kelihatan ya? Nah, ketenangan itu buah dari keberkahan. Kemudian keberkahan itu buah dari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allah nggak akan ridho kalau Allah ridho kalau muamalahnya sesuai dengan syariat. Muamalahnya sesuai dengan syariat itu membutuhkan ilmu, dan ilmu didapatkan dengan kesabaran. Maka kuncinya kalau ingin mendapatkan ketenangan, mau istiqomah dia, maka kuncinya itu adalah bagaimana dia mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mana dengan alur seperti ini. Oke, dengan alur seperti ini. Nah, Bapak Ibu sekarang gini, kita kalau misalkan sholat, ya ibadah langsung ke Allah, itu kira-kira berapa lama sih? Misalkan sholat satu hari berapa lama? Itu paling ya sejam, maksimal 2 jam. Hidup kita 24 jam. Pertanyaannya sederhana saja. Waktu kita banyak dihabiskan untuk ibadah kepada Allah, dalam hal langsung kepada Allah, atau kemudian banyaknya muamalah? Kalau kita mau jujur, maka jawabannya adalah muamalah. Langsung ke Allah 2 jam aja paling. Selebihnya berapa? 22 jam ke masyarakat, ke kawan, jual beli, sewa menyewa, kerjasama, ya bekerja. Maka kemudian seyogyanya umat Islam ini belajar muamalahnya itu, belajar fikih muamalahnya ini lebih banyak dibandingkan dengan fikih ibadah. Seyogyanya begitu. Kenapa? Karena fikih muamalah ini akan berdampak kepada kehidupannya yang luar biasa gitu. Contoh sederhana. Kemarin ada juga yang cerita soal, Ustadz saya nggak tenang. Kenapa? Kalau di rumah itu istri cemberut aja, misalkan begitu. Sama istri juga. Kalau di rumah suami cemberut aja. Sebenarnya perlu didiagnosa. Kenapa kok bisa nggak tenang di rumah? Sebenarnya jangan dulu ke istri, jangan dulu ke suami, ya.
Tapi yang perlu di cross check itu adalah ada nggak yang ini ter udah dipenuhi belum? Ah, ini maksud Anda tuh udah dipenuhi belum? Maksudnya gini, di sininya nih, di sini. Di muamalahnya ini, kalau maksudnya gini, kita nggak nyalain istri, nggak nyalain suami dulu, tapi perlu didiagnosa. Muamalah kita sudah sesuai dengan syariat atau belum? Contoh sederhana misalkan di kantor. Udah nggak interaksi kita dengan lawan jenis kita itu sudah terjaga belum? Atau kemudian kita ceplos-ceplos aja? Ah biar aja lah sama-sama kawan. Ah nggak diinteraksi tuh, nggak ada dijaga interaksi laki-laki sama perempuannya. Nah, misalkan begitu, ya udahlah makan-makan bareng, ketawa-ketawa bareng, foto-foto bareng, yang kemudian itu nggak ada kaitannya dengan pekerjaan misalnya. Ya kan, interaksinya sudah dijaga belum? Begitu dia sudah di kantor, sudah asik dengan, mohon maaf, misalkan seorang suami asik dengan ahwat yang lain, maka begitu sampai di rumah, ada kok ahwat atau orang yang lebih cantik daripada istri saya. Sebenarnya itu bagian dari muamalah. Itu perlu didiagnosanya seperti itu dulu, ya. Interaksinya misalkan An-Nizamul Ijtima'i fil Islam itu ada kitabnya. Itu perlu di cross check dulu di situ. Atau yang berikutnya misalkan ada nggak aktivitas muamalahnya yang melanggar syariat lagi. Misalnya ada nggak ribanya misalnya. Kalau dia di lapangan dia nerima suap enggak? Gitu. Dia nerima gratifikasi enggak? Nah, itu perlu di cross check. Nah, kalau ini ya bisa jadi walaupun belum pasti. Bisa jadi kenapa salah satunya rumah tangga itu tidak harmonis, bisa jadi ya. Itu dikarenakan muamalahnya melanggar syariat. Ada muamalah yang melanggar syariat, bisa jadi gitu kemungkinannya itu. Entah itu karena kena riba, interaksi laki-laki wanitanya nggak terjaga, gitu ya. Ya, kemudian matanya nggak dijaga, melihat lawan jenis yang bukan mahramnya. Kemudian yang berikutnya itu ya di luar aktivitas kerja tentunya ya. Kemudian yang berikutnya adalah kena riba, kena suap, gratifikasi, apa gulul gitu. Nah ini perlu di cross check. Kalau ini di cross check, di diagnosa, insya Allah itu pelan-pelan diperbaiki. Kalau diperbaiki insya Allah biasa ngefeknya apa? Ketenangan dalam rumah tangga. Kenapa ya Ustadz anak saya kok susah diatur ya Ustadz? Ah ini perlu di cross check. Makanan yang diberikan apakah bercampur dengan makanan yang haram atau tidak? Ustadz makannya ayam kok, daging ikan kok. Bukan soal makannya, tapi soal bagaimana cara mendapatkan harta itu untuk membeli makanan. Itu kuncinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oke, sebagaimana yang Anda sampaikan, ini mungkin ini baru sekitar 15 menit. Ini 15 menit lagi insya Allah kan kita sesi tanya jawab. Anda ingin menyampaikan apa yang tadi yang di awal Anda sebutkan, bahwasanya motivasi terbaik itu adalah motivasi dari Allah, motivasi dari Rasulnya. Kemudian di bawahnya itu adalah makolahnya para ulama yang kemudian nanti digali dari Al-Quran dan As-Sunnah. Bapak Ibu, ini ada motivasi dari Rasulullah SAW. Nah, bukan motivasi biasa seperti awalnya. Karena itu kegembiraan dan kebaikanlah untuk orang-orang yang terasing. Kelihatan nggak di sini Bapak Ibu? Kelihatan? Kelihatan Ustaz. Alhamdulillah. Ya. Nanti kalau nggak kelihatan sampaikan ya. Ini jadi Rasulullah SAW itu 1400 tahun yang lalu udah bilang Islam itu dalam keadaan terasing. Maksudnya bagaimana Ustadz? Ini bukan orang Islamnya turun, bukan orang Islamnya itu semakin sedikit, bukan, tapi Islamnya beda antara orang Islam dengan Islamnya. Artinya Islamnya tuh maksudnya gini. Kalau dalam kitab Nizamul Islam tuh disebutkan gini. Al-Islamu huwa dinul ladzi anzalahu Allahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam li tanzimi alaqatil insani bi khaliqihi wa bi nafsihi wa bi ghairi min banil insan. Islam itu agama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengatur tiga dimensi ya. Pertama hablum minallah, kedua hablum minan nafsi, yang ketiga hablum minan nas. Nah, berarti Islam itu adalah agama yang syamilan wal kamilan, menyeluruh lagi sempurna. Nah pertanyaannya apakah Islam hari ini sudah dikenal secara komprehensif oleh umat, oleh masyarakat? Nah contoh saja. Ini Bapak Ibu boleh lihat di sini. Pernah dengar istilah ini? Bai', bai'us salam, bai'ul istisna, syirkah, ijarah, samsarah, wakalah, kafalah, hawalah, wadi'ah, doman, rohan, ju'alah. Mana kira-kira yang familiar? Hampir semuanya tidak familiar, betul kan?
Ini pembahasan Islam yang sebenarnya ini kita sering lakukan setiap hari. Contoh, baik jual beli. Itu namanya baik tuh. Dia punya rukun-rukun dan syarat. Apalagi bai'us salam. Bapak Ibu beli beras, misalkan beli beras tapi berasnya belum ada. Berasnya dibayar di belakang. Bayarnya di depan tapi barangnya di belakang. Nah, itu namanya bai'us salam. Kemudian ada istisna, Bapak Ibu pesan kitchen set, butuh pembuatan, itu namanya bai'u istisna. Itu jarang dibahas. Istilah-istilah ini jarang dibahas. Padahal setiap istilah ini punya rukun-rukun dan syarat-syaratnya Bapak Ibu. Contoh, misalnya lagi syirkah, kerjasama bagi hasil. Kebanyakan yang dibagi bukan hasilnya, yang dibagi itu adalah revenue, omset, kalau kerjasama. Kemudian, itu presentasinya bukan berdasarkan profit sharing, tapi berdasarkan modal yang disetor. Nah, ini kan perkara-perkara yang sebenarnya jarang dibahas. Makanya kata Rasulullah SAW ketika Islam itu bermula asing dan akan kembali asing, yang dimaksud itu adalah pembahasan-pembahasan tentang Islam secara kafah itu. Secara sempurna termasuk bagian muamalah ini. Contoh lagi Bapak Ibu. Musakoh, muzaro'ah, mukhabaro, ariyah, suf'ah, wadi'ah, wakaf, hibah, faraid, musabakoh, ihaul mawad, lukotoh. Jarang dengar ya? Jarang. Gitu. Jadi bukan orang Islamnya yang asing, tapi perkara-perkara Islam ini yang kemudian asing. Apalagi gosop, nafakoh, wasiat, soid, hajru, sulhu, ikrar, diyat, kafaroh, gonimah. Paling yang sering dengar apa? Yang paling sering dengar itu zakat, sodakoh. Nah, itu aja. Selebihnya jarang didengar dan tentu saja jarang dibahas. Nah, ini yang dimaksud dengan tadi Islam itu akan kembali kepada keterasingan gitu. Padahal setiap rukun-rukun ini, setiap istilah-istilah ini punya rukun-rukun dan syarat. Contoh misalnya Bapak sholat, tadi sholat subuh, tapi nggak baca Al-Fatihah. Kira-kira bagaimana sholatnya? Sama-sama tahu, pasti tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena rukunnya atau syaratnya misalkan nggak berwudu itu tidak dipenuhi. Sama di dalam Islam, di dalam muamalah ada rukun-rukun dan syarat di pembahasan ini. Tapi umat Islam jarang belajar ini gitu loh. Karena jarang belajar ini akhirnya asinglah ini gitu. Nah, itu yang kata Rasulullah SAW. Baik Bapak Ibu, Anda ingin sampaikan, masih ada 9 menit lagi. Kita akan lihat apa yang disampaikan oleh Umar bin Khattab. Ya, tadi kan sebagaimana Anda sampaikan, motivasi terbaik itu adalah Al-Quran, As-Sunnah, dan makalahnya para ulama. Nah, ini adalah makalahnya para sahabat. La yabi' fi suqina illa man qad tafaqah fid din. Tidak boleh berjualan di pasar kami kecuali orang yang memiliki pemahaman fikih dalam urusan agama. Ini kata Umar bin Khattab. Disambung sama Imam Ali. Apa kata Imam Ali? Barang siapa yang berdagang sebelum melakukan tafaqquh fid din, mempelajari hukum Islam terkait dengan jual beli, maka dia akan terjerumus ke dalam riba, kemudian akan terjerumus, kemudian akan terjerumus lagi. Naudzubillah, tsumma naudzubillah min dzalik. Nah, jadi itu pentingnya tuh belajar tentang tafaqquh fiddin, tentang fikih muamalah. Nah, kalau kata Imam Malik, kalau dia nggak belajar ini kenapa? Kena riba. Dia coba lagi jual beli muamalah lagi, kena riba lagi. Kenapa? Karena dia belum belajar. Bapak Ibu rahimahullah subhanahu wa ta'ala, ini nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La yu'jibuka imru'un kasaba malan min haramin fa in anfaqa minhu aw tasaddaqa bihi lam yuqbal minhu wa in amsaka lam yubarak lahu fihi wa in mata wa tarakahu kana zadahu ilan nar. Kata Rasulullah SAW, jangan takjub. Kita lihat orang punya mobil mewah, rumah mewah gitu ya, bisnis besar segala macam. Kata Rasulullah, jangan takjub. Ya, kalau seseorang itu memperoleh hartanya dari cara yang haram, apa kata Rasulullah SAW? Dia infakkan. Jika dia infakkan atau dia sodakohkan, maka lam yukbal, tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu. Yang berikutnya apa? Apa dia disimpan hartanya itu, maka dia tidak diberkahi. Tadi Anda sampaikan. Makanya kenapa ada rumah tangga yang tidak tenang, itu kan berarti kan tidak bisa jadi gitu ya, tidak diberkahi gitu. Kenapa tidak diberkahi tadi? Karena muamalahnya ada yang melanggar syariah atau ada harta haram yang disimpan di rumahnya. Kalau dia mati Bapak Ibu, maka harta haram yang dia tinggalkan itu dia akan menjadi bekalnya ke neraka. Ya Allah. Ya, kemudian apalagi zaman halal dan haram tidak diperdulikan. Kata Rasulullah SAW, ya'ti 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u ma akhadha minhu aminal halali aminal harami.
bakal datang kepada manusia suatu masa di mana orang itu tidak peduli lagi dengan apa yang dia ambil. Apakah harta itu halal ataukah harta itu haram. Terjadi ya hari ini Bapak Ibu. Kita lihat lagi ya, apa kata Allah Subhanahu wa taala, buktinya mana? Ini buktinya. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. An-Nisa 29. Oke, Bapak Ibu, kalau kita bicara tentang muamalah, maka sesungguhnya ini kan kita bicara motivasi pasca Ramadan. Kuncinya itu adalah tadi pemahaman dan bagaimana kita bisa istiqomah itu dengan menyelaraskan muamalah kita, aktivitas transaksi usaha kita, transaksi misalnya aktivitas kerja kita dengan syariat Allah. Apa yang dimaksud dengan la ta'kulu amwalakum adalah memakan harta. Artinya apa? Jangan mengambil harta orang lain tanpa hak. Bainakum, di antara kalian, kecuali illa bil batil. Dengan cara yang batil, illa ya, batil itu maksudnya tidak sah. Beda antara haram dengan batil, ya. Kalau haram itu konsekuensinya itu tidak harus mengulangi akad, tapi kalau batal itu harus mengulangi akad. Nanti akan kita detailkan di berikutnya. Dan sehingga semua pemanfaatan harta yang batal hukumnya itu adalah haram. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kita lihat illa antakuna tijaratan, perniagaan atau bisnis yang sesuai dengan syariat Islam. Jadi kunci pertama kalau kita usaha, kita dagang, kita bisnis, kita bekerja, kemudian kita misalkan ada aktivitas di luar atau di lapangan menerima sesuatu yang bukan haknya, itu sebenarnya bukan saling ridho dulu menjadi kunci kehalalan. Jadi kunci kehalalan itu bukan ridho. Kunci ini sesuai syariat atau ini boleh atau tidak, itu sebenarnya bukan saling ridhonya dulu. Tapi kunci pertama itu adalah perkara perniagaan, bisnis atau aktivitasnya sesuai dengan syariat Islam. Berarti kunci ya itu dengan memastikan apakah yang kita lakukan itu sesuai dengan syariat Islam. Baru yang kedua, antarodin, saling ridho. Jadi kuncinya dua. Yang pertama adalah sesuai syariat, yang kedua baru saling ridho. Bapak Ibu, ini Anda sampaikan nih, beratnya hisab harta. Ini motivasi dari Rasulullah SAW agar kita istiqomah di Ramadan. Apa kata Rasulullah SAW? Anin Nabi SAW qala, la yazilu qadama ibnu Adam yawmal qiyamah min 'indi rabbi hatta yus'ala an khamsin. Kedua telapak kaki anak Adam tidak akan bergerak pada hari kiamat sebelum dia ditanya mengenai 5 perkara. Yang pertama adalah an umrihi fima afnahu, umurnya digunakan untuk apa? Wa syababihi fima ablahu, kemudian masa mudanya digunakan untuk apa? Wa malihi min aina kasabahu, hartanya dari mana dia peroleh? Wa fima anfaqahu, dan dia infakkan kemana? Wa madza amila fima alimah, dan kemudian ilmunya digunakan untuk apa? Bapak Ibu boleh lihat di sini. Kalau bicara umur satu kali ditanya untuk apa? Bicara masa mudanya satu kali tanya untuk apa? Tapi bicara harta itu 2 kali. Dari mana dia peroleh dan di mana dibelanjakan. Jadi sebenarnya hisab harta itu adalah salah satu hisab terberat di padang mahsyar. Nah, itu dia, ya. Ini motivasi dari Rasulullah agar kemudian kita mengevaluasi, ya. Wal tanzur nafsu ma qaddamat lighat, kata Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Istiqomah. Nah, Bapak Ibu rahmatullah Subhanahu wa taala, ini lagi nih beratnya pertanggungjawaban hisab harta di hari kiamat. Masih ada 2 menit lagi. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala tadruna mal muflisu? Qalu al muflisu fina man la dirham lahu wala mata'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah duduk-duduk sama sahabat, kemudian nanya, ya Rasulullah, ya sahabat, apakah kalian tahu apa itu orang yang bangkrut? Qalu, kata Rasulullah sallallahu alaihi kata sahabat, al muflisu final man la dirham lahu wala mata'ah. Orang yang bangkrut itu orang yang enggak punya harta dinar dirham, udah enggak punya apa-apa lagi ya Rasulullah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bangkrut sesungguhnya itu adalah innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad syatama hada wa qadafa hada wa akala mala hada wa safaka dama hada wa daraba hada
hasanati wa hadha min sebagaimana Anda sampaikan, kita bisa ngobrol, kita bisa diskusi sebagai sebagai awalan untuk materi pengantar ini. Oke, untuk materinya Ana sudah kirim ke Pak Nisfu ya, ke Pak ya Pak Nisfu tadi udah Ana kirim, nanti silakan dilihat-lihat. Demikian dari Ana kembalikan kepada MC. Terima kasih. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustadz yang telah memberikan tausiah kepada kita semua. Semoga apa yang disampaikan dapat menambah keimanan dan juga motivasi kita dalam menjalani aktivitas setelah bulan Ramadan. Selanjutnya, kita memasuki sesi tanya jawab. Apakah kepada Bapak Ibu ada yang ingin bertanya? Dipersilakan. Ya, silakan dari Bu Rini ya. Oke, tafadhal. Tafadhali. Silakan Bu Rini tuh bertanya. Apakah mungkin bisa Wah, itu udah dijawab di ternyata Pak Ustadz. Izin untuk meneruskan pertanyaan dari Bu Rini, Pak Ustadz, karena mungkin suara beliau tidak keluar lagi sakit. Oke, Jadi ingin silakan. yang ditanyakan oleh Bu Rini terkait harta yang akan dipertanggungjawabkan untuk harta yang didapat dari riba, bagaimana Pak Ustadz? Bagaimana cara membersihkannya? Terima kasih. Oke, mau langsung jawab atau kita kumpulin Pak Rivaldi? Pak Rival? Mungkin bisa langsung dulu Pak. Nah, setelah ini ada dari Bu Feli yang sudah resen. Oh, langsung ya. Oke, sebenarnya gini, Anda sampaikan dulu tentang ini. Anda share screen lagi ya. Sebentar. Ini dia. Anda share screen di sini. Hmm, Oke, kelihatan ini? Kelihatan ya? Nah, ini kata Rasulullah SAW. Kemudian ada juga anak ngisi ngisi kajian. Kemudian ditanya, Ustadz, saya kan nggak ngambil riba Ustadz, saya cuman memberikannya. Saya nggak makan riba. Nah, ini kata Rasulullah SAW. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akila riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qallahum sawaun. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu Rasulullah mengutuk atau melaknat satu, ada empat pihak nih. Yang pertama yang memakan riba, kemudian orang yang memberinya, kemudian juru tulisnya, dan yang keempat adalah kedua saksinya. Nah, berarti sebenarnya yang kena bukan hanya satu yang ngambil riba, tapi juga yang menerima, bukan yang menerima aja, bukan yang memakan aja, tapi yang memberi, kemudian juru tulisnya, dan kedua saksinya. Lalu Rasulullah SAW mengatakan hum sawaun, mereka itu sama. Oke, Anda lanjut dulu ya Pak Rival ya. Ini kayak gini, lihat di sini. Nah, ini dia. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal masi." Orang-orang yang mengambil riba atau memakan riba itu nggak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Ya. Jadi kayak apa ya? Pusing aja atau bingung aja atau kadang-kadang kalau mau tidur itu yang dilihat tuh plafon gitu kan, yang dilihat plafon tapi apa yang dilihat nggak tahu, bingung aja dia. Kenapa? Tekanan banyak. Kenapa tekanan banyak? Karena memang sudah disampaikan oleh Subhanahu wa taala ini, la yaqumuna, nggak bisa berdiri dia.
Tapi Ustadz, orang yang ngambil riba tuh kok gagah-gagah pakai dasi, pakai jas, itu gimana Ustadz? Kita lihat tafsirnya. Ini tafsirnya dalam hadis riwayat As-Subhani dari Abu Sa'id Al-Khudri. Kelihatan Pak Rifal? Pak Rifal dia atau Pak Rifal ya? Kelihatan Pak? Pak Rifal dia. Iya Pak. Pak Rifal dilihat nih. Pada waktu aku dimi'rajkan ke langit, kata Rasulullah SAW, aku memandang ke langit dunia. Ternyata di sana terdapat orang yang memiliki perut seperti rumah-rumah yang besar dan telah doyong perut-perut mereka. Mereka dilempar dan disusun secara bertumpuk-tumpuk di atas jalur yang dilewati oleh para pengikut Firaun. Mereka diberdirikan di dekat api neraka setiap pagi dan sore hari. Mereka berkata, wahai Rob kami, janganlah terjadi hari kiamat. Wahai Rob kami, jangan terjadi hari kiamat, gitu. Kemudian ditanya sama Rasulullah ke Jibril, wahai Jibril, ini siapa ini sebenarnya? Kata Jibril, mereka adalah para pemakan riba dari kalangan umatmu yang tidak dapat berdiri, melainkan berdirinya seperti orang kerasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Bayangkan tuh. Berarti ini belum di hari kiamat nih Bapak Ibu. Masih di alam barzah, siksanya luar biasa. Dia meninggal dunia, siksa alam barzah, perutnya besar sebesar rumah, kemudian di apa ya, diberdirikan dia, tapi nggak bisa berdiri di dekat pintu-pintu api neraka gitu. Apa isi perutnya? Isi perutnya adalah ular-ular berbisa. Ini dia. Jadi isi perut yang besar itu isinya ular-ular berbisa. Ini kata Rasulullah SAW. Pada waktu aku diisrakan, tatkala kami telah sampai ke langit ketujuh, aku melihat ke arah atasku. Ternyata aku menyaksikan kilat petir dan badai. Lalu aku mendatangi sekelompok orang yang memiliki perut seperti rumah. Di dalamnya banyak terdapat ular berbisa yang dapat terlihat dengan jelas dari luar perut mereka. Aku tanyakan, hai Jibril, siapa mereka? Mereka adalah para pemakan riba. Nah gitu. Itu dulu nih apanya, motivasi dari Rasulullah agar kemudian kita menjauhi riba, ya kan? Karena kan bicara motivasi pasca Ramadan. Oke, itu poin pertama. Berarti perkara riba ini bukan perkara yang kecil. Kalau di dalam Al-Quran itu lebih ini lagi ya, lebih dahsyat lagi motivasi dari Allah agar segera meninggalkan riba. Ulaik hum fiha khalidun, mereka itu di dalam neraka kekal selama-lamanya. Naudzubillahi min dzalik. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana Ustadz, bagaimana kalau sudah terlanjur? Kalau sudah terlanjur itu, kalau yang haram nggak boleh dilanjuti dulu, nggak boleh dilanjuti, dia langsung di stop dia kalau haram. Tapi kalau perkara yang sunnah, perkara yang diperintahkan, ini mastata'tum dia. Kalau yang haram fajtanibu la'allakum tuflihun. Kata la'allakum ya, kata fajtanibu la'allakum tuflihun. Maka berhenti, jauhi, maka kamu akan menjadi orang yang beruntung. Jadi perkara itu ada dua tuh, Pak. Bapak Ibu, perkara itu ada dua. Kalau perkaranya perintah, yang sunnah, yang wajib, itu mastata'tum tuh, sekuat tenagamu. Tapi kalau yang haram itu di stop, nggak boleh langsung nantilah, nunggu tahun depan lah, nunggu anak-anak besar lah, nunggu anak-anak nanti udah lulus sekolah lah, nggak boleh. Ya inilah yang nggak boleh, dia harus langsung di stop. Kita belum bedah kasus ya Bapak Ibu ya, ini Anda kasih kerangka berpikirnya dulu. Karena kalau bedah kasus tuh akan sangat banyak banget, apa saja yang termasuk transaksinya banyak sekali. Tapi Anda kasih kerangkanya itu, karena materi udah Anda kirim juga. Prinsip yang haram itu langsung di stop, itu prinsipnya. Ya, apa dalilnya Ustadz? Dalilnya itu gini, ketika Rasulullah SAW menyampaikan kepada sahabat tentang haramnya khomer, itu para sahabat di Madinah itu pada posisi mau ekspor khomer ke Syam. Jadi khomer itu udah dikumpulin, ditong-tong, digentong-gentong. Begitu turun ayat tentang keharaman khomer, itu sahabat nggak bilang gini, tunggulah dulu ya Rasulullah, ini mau kami kirimkan ini ya Rasulullah ke Syam. Nanti uangnya kami sedekahkan, kami infakkan kalau berhasil. Kata Rasulullah, enggak begitu. Kalau yang haram itu enggak ada cerita nanti. Itu sama sahabat itu langsung di gentong-gentong itu buar, itu dipecahkan gentongnya, tongnya dipecahkan. Kemudian setelah itu apa Bapak Ibu? Air-air khomer itu berada di jalan-jalan Madinah itu. Nah itu, begitu terkenal sekali itu. Jadi prinsip yang haram dia tidak boleh
pending. Prinsip yang haram itu harus di cut gitu, nggak boleh nanti gitu, nunggu ini nunggu ini, oh nunggu saya sukses dulu, oh nunggu saya pensiun dulu, nggak begitu. Itu yang pertama contohnya. Kalau contoh yang kedua itu berkaitan dengan jilbab. Jilbab dan kerudung beda ya, antara jilbab dengan khimar tuh beda. Khimar tuh kerudung, jilbab itu baju kurung. Kalau dalam literasi ini ya Islam ya, yang anda pahami seperti itu begitu turun ayat tentang jilbab, tentang kerudung, itu wanita-wanita muslimah itu nggak nunggu nanti ya Rasulullah saya di pasar, nggak gitu. Ya Rasulullah saya nih belum belum jahit nih jilbab kerudungnya. Enggak, itu wanita-wanita muslimah, wanita orang beriman itu langsung saja ambil kain gorden, tutup. Apa yang ada tutup, apa yang ada lakukan. Nah, jadi kalau yang haram itu langsung ditinggalkan. Yang haram itu langsung ditinggalkan. Kan haram menampakkan aurat ya bagi seorang wanita di luar rumah ya. Itu di apa? Langsung ditinggalkan yang begitu. Ah, mereka melaksanakan perintah. Itu prinsip orang beriman. Makanya disebutkan buah dari Ramadan itu kan la'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa. Jadi kunci orang bertakwa itu, makanya orang bertakwa itu sami'na wa ata'na, itu dia prinsipnya. Wallahu a'lam bishawab. Itu Pak Rivaldi, pertanyaan dari Ibu Rini tadi. Baru bagaimana Ustadz? Kalau yang hartanya udah selesai kan ngambil riba nih, udah selesai nih. Ya udah selesai nih, udah selesai. Yang anak pahami itu boleh dipakai, nggak harus dijual gitu ya. Misalkan punya motor gitu ya dari riba, tapi udah selesai ya. Kalau belum selesai dia harus di stop. Dia kalau udah selesai, misalkan motornya udah selesai, ini boleh dipakai. Nggak harus kemudian dijual, dibersihkan semua harta haram. Enggak, yang haram itu ribanya, bukan motor jual belinya itu, bukan. Kalau udah selesai ya, kalau udah selesai seperti itu. Tapi kalau belum selesai maka diselesaikan dulu, di stop dulu. Stop pada saat itu juga, maka kemudian bertobat kepada Allah, dan urusannya wa amruhu ilallah, urusannya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Itu poin yang pertama, pertanyaan pertama. Ada 2 poin tadi ya. Baik, terima kasih Ustadz atas pertanyaan dari Bu Rini. Baik, kepada Bapak Ibu, jika ada pertanyaan, mungkin kepada Ibu Feli, dipersilakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas Pira suaranya? Jelas Bu. Oke. Gini Pak Ustadz, dari uraian Pak Ustadz tadi, saya ingin menanyakan uh, pada saat kita berurusan dengan manusia, habulum menanas, apabila kita mengambil harta orang lain, memakan harta orang lain tanpa nanti kita untuk menghapus dosanya kita mengembalikan harta tersebut kepada orang lain. Sementara kalau misalnya apabila terjadi korupsi atau misalnya kita pernah malah uang negara atau uang-uang yang nggak jelas dan itu termasuk haram. Bagaimana cara menghapus dosa tersebut, atau apakah kita mengembalikan hartanya kemana? Saya agak bingung yang soal ini Ustadz. Terima kasih. Baik, barakallah. Syukran Bu Feli. Jadi gini, kan tadi kan disebutkan dalam hadis itu kan cukup panjang ya, Ibu ya. Itu kan istilahnya begini, kita ini udah pede nih bawa pahala sholat, pahala zakat, pahala puasa, pahala haji dan seterusnya ya. Kemudian udah mau masuk surga nih, istilahnya mau digandeng malaikat Ridwan lah. Tiba-tiba di belakang kita ada yang nyaut. Ya Allah, tunggu ya Allah, dia dulu urusannya di dunia belum selesai ya Allah. Gitu. Sama saya belum selesai ya Allah. Kalau dia misalkan jadi penguasa, maka rakyatnya semua itu akan menuntut. Rakyatnya semua akan menuntut. Kalau dia menjadi kepala daerah, itu rakyatnya akan menuntut. Kalau dia menjadi pejabat, apa yang menjadi solahiyah di bawahnya dia akan menuntut. Ustadz, kan saya dulu aman aja di dunia, nggak masuk penjara, nggak kena KPK. Lah, ingat, pengadilan terbaik adalah pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan terbuka, semuanya akan terungkap, nggak ada ceritanya yang nggak terungkap satupun, dan semuanya saling menuntut. Semuanya akan saling menuntut, nggak ada ceritanya ya Allah dia dulu kenalan saya, teman dekat saya, ya Allah masa kayak gitu kali, nggak ada ceritanya begitu. Semuanya akan saling menuntut, dan
Kenapa? Karena depannya cuma dua, kalau nggak surga neraka. Cuman itu aja. Maka dia akan berusaha menuntut sebanyak-banyaknya dia bisa dapat pahala. Oke? Di padang mahsyar persoalannya itu nggak ada lagi dinar dirham, nggak ada lagi uang, nggak ada lagi harta. Apa yang ditukar? Yang ditukar cuma pahala. Nah, Bapak Ibu dari Allah Subhanahu wa taala, itu pahala kita banyak tadi itu dipindahkan ya kepada orang yang dibersalahi, termasuk mengambil uang yang bukan haknya, misalkan mencuri ataupun korupsi gitu. Maka jika sudah terlanjur bagaimana Ustadz? Jika sudah terlanjur kan jelas, kalau prinsipnya kan jelas tuh. Satu, taubat, dua, tidak mengulangi. Tapi berkaitan dengan urusan yang hak yang persoalan ini nggak bisa diistighfari Bapak Ibu. Jadi nggak bisa diistighfari, astagfirullah, 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 astagfirullah. Nggak bisa selesai urusannya. Kecuali urusannya diselesaikan dengan orang yang bersangkutan. Kalau dia menjadi pejabat, dia menjadi orang yang kemudian diberikan amanah, dan dia sudah terlanjur korupsi, maka tugas dia adalah pertama mengembalikan harta itu kepada siapa? Kepada yang memberikan dia solahiyah. Kalau sekarang siapa yang memberikan solahiyah, kewenangan? Berarti negara. Kembalikan ke negara. Nanti negara akan mengembalikan kepada umat, kepada masyarakat. Terus dia meminta maaf atas semua kesalahan yang dia lakukan karena berdampak kepada manusia. Maka tidak ada jalan lain kecuali satu, mengembalikan harta yang dia ambil, dan yang kedua dia meminta maaf kepada rakyatnya atau kepada orang-orang yang di bawah solahiyah dia atau kewenangan dia, yang kemudian berdampak kepada itu. Nah, itu menjadi poin agar nanti di padang mahsyar udah kita nggak saling nuntut gitu. Nah, ini yang kemudian membuat kita itu termotivasi lagi kan untuk hati-hati di dalam persoalan muamalah. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu Bapak Ibu, Bu Feli, dua poin yang bisa Anda jawab. Begitu. Mungkin di kolom komentar juga ada pertanyaan dari Ibu. Di dalam prinsip dalam syariah itu adalah namanya fahmul waqi' terlebih dahulu. Fahmul waqi' itu adalah pemahaman terhadap realitas, pemahaman terhadap fakta. Beda faktanya, terkadang beda faktanya ya, nanti hukumnya tuh bisa beda gitu. Misal contoh. Dulu ada ada kiai atau ustadz atau buya gitu ya. Ditanya begini sama santrinya, "Kiai, buya, ustadz, itu apa hukum Casablanca?" Casablanca, Bapak Ibu tahu Casablanca? Nah, Casablanca itu ditanya sama santrinya. Kata kata ustadznya, kata kiai, kata buyanya, "Apa itu Casablanca?" Dia harus mengkonfirmasi dulu, apa itu Casablanca. Terus dibilang santrinya lagi, Casablanca itu parfum. Nah, itu dia tuh. Berarti dapat tuh faktanya. Casablanca tuh parfum. Oh, kalau Casablanca itu parfum, berarti sunnah itu hukumnya. Kenapa? Kita disunahkan oleh Rasulullah SAW memakai wangi-wangian. Nah, terus setelah Kiai Buya Ustadz tadi memberikan hukum terhadap fakta itu, tiba-tiba ada lagi yang nyaut, "Kiai Buya, itu Casablanca memang parfum, tapi ada alkoholnya," katanya. Loh, alkohol itu
dari bank itu mengandung riba. Itu poinnya. Tidak semua produk bank itu mengandung riba. Ada produk-produk yang kemudian halalan thayyiban, yang kayak tadi yang Anda jelaskan. Nah, perlu dicek. Jadi bukan gini nih, bank haram, bukan gitu. Bukan gitu, bank haram bukan. Jadi Bapak Ibu, yang paling penting itu adalah akadnya. Ah, akadnya cek satu-satu. Ini akadnya ijarah kah, akadnya utang piutang kah, atau akadnya sirkah kerjasama kah, atau akadnya apa? Ah, itu tuh didetailin satu didetailin nggak gitu. Nah, makanya pembahasannya cukup banyak. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu dulu ya Ibu Jeli Nostifa. Ngomong alam bishawab. Mungkin itu. Silakan. Ya, Ustadz, terima kasih Ustadz. Baik, selanjutnya mungkin kepada Bang Rival, apakah ingin bertanya, Bang? Dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Tadi pertanyaan dari Bu Rini, sekarang pertanyaan dari saya Pak Ustadz. Terkait tentang harta tadi, bagaimana apa namanya hukumnya jika misalnya seseorang itu menganggap harta yang diperolehnya itu sudah halal, maksudnya berhak dia menerima. Tapi mungkin secara syariat Islam itu tidak halal atau dia tidak berhak atau termasuk harta yang haram, Pak Ustadz. Nah, itu gimana hukumnya, Pak Ustadz? Sementara dia sendiri itu masih berpemahamannya masih halal gitu, itu nggak apa-apa gitu. Nah, itu yang pertanyaan pertama. Yang kedua, bagaimana tadi terkait dengan harta riba yang orang tadi meminjam hutang ke bank, yang banknya itu ada ribanya, di mana dia sudah dengan alasan sudah kepepet, tidak ada cara lain yang mana bisa berpengaruh terhadap kelangsungan hidupnya gitu. Kemudian yang tadi Pak Ustadz bilang itu, jika kita sudah terlanjur untuk berhutang di bank yang ada ribanya harus dilunasi. Tapi ada beberapa orang juga yang beralasan tidak bisa melunasi utang karena belum ada uang untuk melunasinya, dan kalaupun dilunasi tentu harus, biasanya kalau bank itu konvensional itu harus bayar dengan jumlah yang banyak gitu untuk melunasi secara cepat. Terima kasih Ustadz. Mohon pencerahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Wah, ini semakin seru ya. Kita masih ada waktu ya. Nah, kita boleh diskusi sharing ya. Jadi gini, Pak Rivaldi ya. Ini Ana coba tampilin lagi. Ini gini, di dalam Islam ini ada mekanisme tentunya, ada prinsip-prinsip yang kemudian kita ini kan ya, kita coba pahami. Ini boleh dilihat di sini, mudah-mudahan kelihatan. Nah, di sini. Ini kelihatan. Nah, gini. Kelihatan ya? Nah, Bapak Ibu, dalam Islam, Anda kasih kerangkanya dulu ya. Kita memang kalau online tuh memang begitu dulu. Nanti kalau mau pendetailan segala macam itu enaknya offline ya. Anda kasih pendetailannya begini. Bapak Ibu, di dalam prinsip muamalah itu ada namanya dua poin di sini. Nih bisa dilihat di sini. Ini ada namanya istilahnya itu nih, muamalah yang bersifat tabaruah. Tuh, di sini. Ya, yang kedua ada namanya muamalah bersifat tijariyah. Tuh, ya. Di sini yang dicari cuman satu saja, pahala. Cuman itu aja. Ya, di sini cuman cari pahala, dia nggak nyari untung di sini. Apa itu? Untuk keperluan sosial. Contohnya apa? Nih, contohnya qard, utang piutang. Wakalah, perwakilan. Kemudian wadiah, titipan. Kafalah hawalah, ini jaminan. Kemudian ada hadiah. Nggak nyari untung di sini. Kalau kita nyari, soalnya gini, kita mau ngutangin seseorang, itu ngutangin qard ya, itu nggak nyari untung dalam Islam. Itu cuman nyari apa tadi Bapak Ibu? Tabaru apa? Pahala nih di sini nih. Apalagi hibah. Kalau orang udah hibah itu nggak dicari itu untung. Saya nanti dapat uang berapa, keuntungan berapa. Enggak. Apalagi sodako, infak itu nggak bicara tentang untung. Enggak. Kalau mau untung, mainlah di sini. Nih dia.
mainlah di akad tijariyah. Nih, di sini namanya tijariyah. Apa itu? Keperluan bisnis. Kalau mau cari untung, ya dari jual beli. Apakah jual beli salam, jual beli istisna, atau sewa menyewa. Bapak Ibu kerja di kantor, itu namanya akadnya ijaroh namanya. Sewa, apa sewa? Bapak Ibu disewa apanya? Apa kemampuannya, keahliannya gitu sama negara kan? Itu namanya akad ijaroh. Bapak Ibu bekerja apa aja, waktunya Bapak Ibu dibayar, kemampuannya, tenaganya, keahliannya. Apalagi samsaro. Terus Bapak Ibu tanda di ijaroh bekerja dapat uang. Ah, boleh di sini. Nah, kalau di sini tijari ya, ini dapat dua. Yang pertama dapat dicari pahala, yang kedua yang dicari itu adalah keuntungan atau uang. Ah, itu boleh. Apalagi samsaro makelaran. Bapak Ibu jualin mobil orang, jual rumah orang, dapat fee-nya. Itu samsaro namanya. Syirkah, kerjasama bagi hasil. Juala, saimbara, musakot, ya ini di bidang pertanian. Ini sebenarnya prinsipnya. Jadi kalau dibilang Ustadz menurut dia ini sudah nggak melanggar syariah. Sebenarnya dicek aja dulu dari sininya. Itu dia apa muamalahnya? Bersifat tabarruat apa bersifat tijariyah? Nah, itu kita bisa diagnosa tuh Pak Rivaldi. Nah, itu dulu. Kamu apa nih? Jual beli kah? Atau yang lain? Atau memang tijariyah kah atau tabaruah? Kalau tabaruah nggak boleh dapat keuntungan. Cuman satu carinya. Apa itu? Pahala. Selesai. Sampai di situ. Nah, jadi gini. Bentar ya. Ana coba kasih lagi frameworknya atau kerangka berpikirnya. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang bicara tentang muamalah, maka kita harus itu terikat dengan rukun-rukun dan syarat gitu ya. Nah, terikat dengan rukun dan syarat. Nih contoh, lihat Bapak Ibu bisa lihat di sini. Nah, nih Pak Rivaldi itu sebenarnya agar dia nggak subjektif, menurut kamu sesuai syariah, menurut saya nggak, kan gitu kadang-kadang Pak Rivaldi kan, ya kan? Ini sebenarnya itu sama kayak sholat. Sholat tuh punya rukun-rukun, punya syarat-syaratnya. Kalau dia akad muamalah, itu cek aja di sininya. Diagnosanya itu pakai ini Pak. Nih lihat, ada nggak rukun-rukun dan syarat-syarat yang kemudian tidak terpenuhi. Nanti kita ini secara umum ya, nanti kita pendetailannya tergantung dia akadnya apa. Maka yang menjadi prinsip itu di sini Pak. Dilihat, ada nggak rukun-rukun dan syarat yang tidak terpenuhi. Mulai dari al-akidani, ada mahalul akad, ada sigot. Di sana nanti muncul syarat-syarat yang harus terpenuhi. Nah, dicek semuanya di sini. Nah, disinilah nanti kemudian pendetailan kalau offline ya. Ini sebenarnya kasih kerangkanya dulu. Jadi agar kemudian dia tidak punya apa ya, ya itu kan menurut kamu benar, menurut saya menurut kamu salah, menurut saya benar. Enggak kayak gitu tuh Pak Rivaldi. Maka dikembalikan kepada standarnya Pak. Kalau nggak dikembalikan kepada standarnya, itu nanti akan menjadi apa ya, menjadi relatif dia Pak. Nah, menjadi Ustadz itu aja boleh kok, udahlah saya ikut Ustadz itu aja. Kan sebenarnya sederhana itu kan, di mana-mana tuh kadang gitu ya Ustadz, ya memang ada dua pendapat, yang itu boleh, yang itu enggak. Sebenarnya bukan itunya. Yang paling penting itu adalah dalam kaidah usul itu disebutkan al-amalu bir-rajihi wajibun wal amalu bil marjuhi mumtani'un. Mengamalkan pendapat yang rojih, yang kuat hukumnya wajib. Mengamalkan pendapat yang lemah itu nggak boleh. Itu prinsipnya. Nah, sekarang sebagian kaum muslimin mengamalkan bukan pendapat yang kuat, tapi pendapat yang enak gitu ya. Oh, ini enak di saya ini, cocok ini. Saya ngikut ustadz ini aja lah gitu. Saya ngikut dai ini aja lah. Cocok juga ini. Itu menurut enaknya begitu. Nah, itu Pak Rivaldi, pertanyaan yang pertama berkaitan dengan agar samakan dulu standarnya Pak. Kalau nggak samakan standar ya, prinsipnya nggak sama, ini akan terjadi perdebatan gitu. Makanya anak kasih frame-nya dulu di online ini ya. Nanti kita bisa diskusi insya Allah di kesempatan berikutnya di offline-nya. Nah, ini frame-nya begitu, samakan dulu standarnya. Kemudian agar kemudian kenapa gini Pak Rivaldi, Bapak Ibu sekalian, kita itu nanti dihisap masing-masing. Diminta pertanggungjawaban di padang mahsyar itu masing-masing. Tapi prinsipnya gini, kata Allah Subhanahu wa taala, wala tattabi' ahwa alladziina la ya'lamun. Janganlah kamu mengikuti hawa nafsu. Gitu, itu aja. Mengikuti hawa nafsu. Ikut aja lah yang ini, pendapat ini kan enak di saya. Itu sebenarnya pendapat, itu sebenarnya hawa nafsu tuh. Dia harus belajar mana pendapat yang terkuat. Itu dulu poinnya.
Nah, itu ya Pak Rivaldi ya. Nah, itu poin pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua berkaitan dengan Ustadz, kalau tadi Ustadz sampaikan kalau misalkan sudah terlanjur kena riba harus di stop. Ya memang iya kata Rasulullah SAW harus di stop. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ustadz, tapi dia punya konsekuensi, katanya nih darurat. Darurat itu dijelaskan oleh para ulama. Ini ada ta'rif syar'inya. Darurat itu adalah keadaan yang memungkinkan sampainya seseorang jika tidak dilakukan sampai pada kondisi pada saat itu ya. Pada saat itu menyebabkan dia meninggal dunia, atau kalau dalam bahasa Arabnya ad-daruratu hiyal ittirarul mulji'ul ladzi yukhsha minhul halakah. Darurat itu adalah keterpaksaan yang sangat mendesak yang dikhawatirkan akan menimbulkan kebinasaan atau kematian. Jadi atau dalam ta'rif yang lain disebutkan yang kedua itu adalah hilangnya anggota tubuh. Jadi keadaan itu disebut dia darurat itu dua syaratnya. Satu, pertama keterpaksaan yang sangat mendesak. Yang kedua, kalau dia tidak ambil itu, maka satu pada saat itu ya, pada saat itu dia bisa mati atau binasa, atau yang kedua kehilangan anggota tubuh. Pertanyaannya begini, kalau kita nggak ngambil mobil hari ini, mati nggak? Enggak, berarti belum darurat itu. Itu yang Anda pahami ya, menurut para ulama tadi, ta'rifnya begitu. Nggak ngambil motor dia mati enggak. Jadi jangan sampai memudahkan gitu. Ah, ini kan darurat. Darurat menurut siapa? Menurut Allah dan Rasulnya atau menurut hawa nafsu kita? Ini menjadi standarnya dulu nih Bapak Ibu. Kalau nggak sama standar definisi darurat, ya udahlah, itu kan darurat menurut saya nih, ya udahlah saya ambil aja gitu. Nah, jadi darurat itu ya tadi takrifnya sudah Anda jelaskan, dua dia. Keterpaksaan yang sangat mendesak yang apabila tidak mengambilnya dia memungkinkan menyebabkan dia mati, binasa atau kehilangan anggota tubuh. Nah, begitu. Itu yang disebut sebagai darurat itu. Jadi kalau belum sampai pada level itu ya 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 belum terkategori darurat lah. Kira-kira gitu Pak Rivaldi ya. Nah, mungkin itu jawaban singkatnya ya. Nanti pendalaman bisa lah. Nanti di Allah kita ngobrol-ngobrol, sharing-sharing lagi. Nah, karena ada dua orang yang ngangkat tangan. Mungkin itu dulu ya. Anak kembalikan ke Bu MC ya. Silakan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustadz. Selanjutnya kepada Bapak Alfianori dipersilakan Pak. Baik, terima kasih. Kedengaran suaranya Pak Ustadz? Jelas Pak. Baik, terima kasih Ustadz atas kesempatannya. Gini Ustadz, saya mau menanyakan terkait dengan arisan. Arisan ibu-ibu. Kan ada ibu-ibu kelompok arisan. Kemudian saya pernah mendengar bahwa arisan itu sebenarnya haram, ya. Karena dapat menimbulkan hutang. Contoh, kalau kita menerima pertama, tentu kita akan berhutang untuk melunasi selanjutnya. Bagaimana seandainya kalau kita meninggal? Nah, itu yang pertama, Pak Ustadz. Kemudian yang kedua terkait dengan keberkahan rizki. Eh, apa indikator atau ciri-cirinya bahwa rizki kita ini berkah atau tidak berkah? Demikian, Pak Ustadz. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barakallah nih, luar biasa Pak Alfianori pertanyaannya. Oke, pertanyaannya berkaitan dengan arisan. Arisan kan tadi ya Anda sampaikan Pak, kita itu bilang ini boleh ini nggak boleh, itu standarnya itu adalah salah satu yang pertama itu adalah fahamul waqi, pahami faktanya. Nah, kalau di dalam arisan faktanya itu sebenarnya adalah kan tadi disampaikan adalah qard, utang piutang, ya kan, bener kan, utang piutang. Kalau utang piutang, apakah nggak boleh utang piutang dalam Islam? Nah, jawabannya apa? Boleh kan, jaiz selama tidak mengandung riba dan seterusnya, ya kan. Nah, Bapak Ibu boleh anak share dulu estimasinya ya, diskusi. Nah, di Bapak Ibu, hukum arisan itu sebenarnya jaiz hukum asalnya, tapi ada syarat.
Ya, dengan syarat tidak boleh ada hukum court yang dilanggar. Apa itu? Satu, jumlah uang yang diperoleh pemenang arisan wajib sama dengan iuran yang dibayarkan. Jika ada selisih, baik kurang maupun lebih, masuk dalam kategori riba. Nah, gitu Pak, yang pertama. Yang kedua, ya, jika arisan uang, maka pemenang arisannya hanya boleh menerima uang yang sama jenisnya dan sama jumlahnya. Gitu, tidak boleh dia berlebih atau beda jenisnya. Ya. Tiga, jika yang dikumpulkan adalah barang, misalnya beras, gula, maka pemenang arisan hanya boleh menerima barang yang sama jenisnya dan sama dalam takaran atau berat timbangannya. Nah, begitu. Peserta tidak boleh iuran dalam bentuk uang, namun pemenangnya menerima dalam bentuk barang, nggak boleh. Demikian juga sebaliknya, iuran dalam bentuk barang, tapi menerimanya dalam bentuk uang. Nah, yang kelima, jika pemenang arisan dalam bentuk barang, hukumnya boleh jika memenuhi dua syarat. Yang pertama, pemenang arisan diberi opsi pilihan, yaitu boleh mengambil uang dan boleh pula mengambil barang. Jika pemenang arisan memilih opsi mengambil barang, maka harus ada akad jual beli yang terpisah dengan akad arisan. Nah, kira-kira seperti itu, Pak. Jadi hukum asalnya adalah mubah. Gitu. Jadi hukum asalnya adalah boleh atau mubah. Nah, itu yang harus kita pahami sehingga kita tidak mengeneralisir. Yang berikutnya apa? Nih, biaya operasional atau konsumsi tidak boleh diambil atau dipotong dari uang arisan. Yang ketujuh, biaya operasional atau konsumsi harus dipisah dari uang arisan. Yang kedelapan, tidak boleh ada lelang dalam arisan, sebab jika ada lelang pasti akan menimbulkan riba, yaitu tambahan dari jumlah arisan yang harus dibayar dari pemenang lelang. Wallahu a'lam bishawab. Nah, begitu Pak, kurang lebih. Jadi hukum asalnya boleh, tapi dengan prinsip-prinsip sesuai syariat Islam. Gitu. Jadi namanya utang piutang juga boleh kan dalam Islam. Nah, dia ngambil hari ini dapat 1 juta, ya kan? Nah, kemudian nanti dia cicil tuh, ya sambil berjalan dia cicil. Tapi syaratnya tidak boleh ada riba. Itu tadi 10 syarat yang berapa syarat tadi ya? Berapa syarat tadi? 8 syarat yang sudah Anda sampaikan. Jadi hukum asalnya mubah selama tidak ada melanggar syariat. Nah, gitu tuh Pak Alfianoria. Itu satu yang pertama. Clear Pak soal arisan ya? Ya, Nanti Ustaz. Terima kasih, Pak ah, Ustaz. ya pendetailannya nanti ya. Oke. Yang kedua berkaitan dengan berkah tadi. Berkah itu kan dalam definisinya para ulama adalah ziyadatul khair, bertambah-tambah kebaikan. Kebaikan yang dimaksud itu adalah kebaikan yang apa ya? Kalau dalam bahasa sederhananya itu kebaikan yang Allah di sana ridho terhadapnya. Berarti kebaikan yang semuanya sejalan dengan syariat Islam. Nah, itu kuncinya. Jadi tahu dari mana Ustadz harta kita ini berkah atau tidak? Cek aja, bukan soal bertambah banyaknya, tapi lihat aja makin tenang atau enggak. Karena tenang tuh ada dua Pak. Ada tenang yang semu, ada tenang yang hakiki. Coba Bapak lihat teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang have fun-nya di diskotik. Seneng nggak dia tuh? Seneng. Tenang nggak dia? Tenang, ngefly dia. Tenang. Begitu pulang dari diskotik, nggak bahagia lagi dia, nggak tenang lagi dia. Nah, makanya ketenangan itu jadi ukuran dari keberkahan itu adalah ketenangan. Gitu. Nah, bisa dapat berkah kalau Allah ridho. Allah ridho kalau muamalahnya sesuai dengan syariat. Berarti di cross check aja semuanya. Dan yang kita inginkan itu adalah ketenangan atau kebahagiaan yang hakiki, bukan yang semu. Nah, ketenangan yang hakiki itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Disitulah poinnya. Kenapa kemudian kita itu belajar fikih muamalah, aja itu kuncinya. Nah, berarti Ustadz bagaimana kita tahu? Diagnosa. Pakai apa diagnosanya? Kalau dokter diagnosa penyakit pakai ilmunya. Nah, kita diagnosa muamalah kita sesuai syariat apa enggak? Ya pakai ilmunya. Berarti ilmu yang berkaitan dengan fikih muamalah, bukan pakai fikih ibadah. Beda lagi urusannya. Ah, gitu Pak. Wallahu a'lam bishawab. Eh, Singkat-singkat aja dulu ya Pak. Ya, terima kasih, Ustaz. Sama-sama Pak. Barakallahu fiik. Anak kembalikan ke Bu MC ya, silakan. Baik, terima kasih Ustadz. Selanjutnya mungkin ini pertanyaan terakhir dari Bapak Reza kepada Bapak, disilakan. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Barangkali pertanyaan saya ini Ustaz mungkin tidak menyinggung kajian kita hari ini, tapi karena tadi sudah dicontohkan oleh Ustaz
Maka agak sedikit terbesik di pikiran saya, Pak Ustadz. Jadi tadi Pak Ustadz tadi mencontohkan soal parfum yang mengandung alkohol, Pak Ustadz. Dari apa yang pernah saya dengar dan saya baca, Ustadz, eh, katanya hukum parfum yang mengandung alkohol ini ada yang mengatakan pendapat ulama atau pendapat kesepakatan ulama bahwa tidak haram karena pada prinsipnya khamar itu yang ilatnya itu adalah yang memabukkan. Sementara untuk parfum ini kan pemakaiannya hanya untuk di luar, bukan untuk dikonsumsi ke dalam sistem pencernaan. Kemudian tidak ada juga pendapat mengatakan tidak semua jenis alkohol itu adalah apa haram gitu. Begitu. Barangkali itu Ustadz. Baik, syukran Pak Reza Falevi. Wah, ini nama presiden Iran dulu ya kalau nggak salah Iran ya. ya Ustadz ya. Kan bener. Wah, luar biasa nih. Oke. Jadi gini, Ana satu pertama tadi, kerangka yang Ana mau bangun tadi, fakta itu mempengaruhi kesimpulan hukum. Nah, itu dulu tadi. Nah, itu dulu poinnya yang ini yang sampaikan tadi. Memang persoalan tadi itu persoalan khilafiyah kan, perbedaan pendapat. Dan betul, alkohol itu tidak semuanya yang jadi yang haram itu nanti etanol dia. Nanti ada etanol, ada metanol dan segala macam. Makanya tadi Ana kerangkanya itu memberikan ini fakta, ini akan mengkaruhi kesimpulan hukum. Nah, terkait dengan nanti pendetailan, pendalaman fakta dan berkaitan dengan etanol, metal dan seterusnya, tentu akan pendalaman yang lain lagi ya. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga terkait dengan ilat nanti kita bahas di pembahasan usul fikih. Ini juga Anda sampaikan ilat yang jumhur ulama tuh ilat yang diterima itu adalah ilat syar'i, laisa ilat akli. Ya, bukan ilat akli. Kan kalau ilat akli kan begini nih. Ilat akli misalkan, Ustadz, khamar haram, ya. Kalau nggak memabukkan nggak apa-apa. Ya, Itu pakai ilat ya, akli itu nanti. ya logik rasional. Ya, logik rasional kan, pakai Eh, ilat akli gitu. Nah, ini nanti akan kita bahas lebih detail. Yang ana pahami, jumhur mutafakun aliminal ulama itu, jumhur ulama itu memang menggunakan ilat syar'i namanya. Jadi kalau ada nas, ya kalau ada nas, ada dalil, maka insya Allah di kesempatan berikutnya ya Pak ya, ngobrol-ngobrol, bincang-bincang, diskusi bersama Ana. Nanti Bapak Ibu boleh cek aja nanti websitenya Ana. Di situ Ana jelaskan tentang berbagai persoalan. Namanya tamanid.com, tsamanid.com, itu punya Ana. Nanti Ana di situ ada, Bapak Ibu bisa download ebook gratis. Kemudian e-course juga gratis di sana gitu ya. Ane sih bisa. Kemudian ada artikel-artikel tuh Ana update di sana. tamanid.com. Mungkin itu sebagai closing dari Ana, Ibu Safira. Mudah-mudahan barokah pertemuan kita. Ana kembalikan kepada Bu Safira. Adalah kita sama-sama menundukkan hati, mengadahkan tangan dan juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh khusyuk, dan kepada yang terhormat Al Ustadz kami mohon kesediaannya untuk memimpin doa. Baik, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u majida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat. وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وترفعنا بها إنك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم يا رب العالمين.
Ya Allah, Ya Rahman Ya Rahim, Ya Mujibas Sailin, di pagi ini kami bermajelis ilmu ya Allah. Ridhoilah apa yang kami lakukan ini ya Allah. Ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah. Berilah kami kelapangan hati, kelapangan jiwa, kelapangan pemahaman, agar kami mau tunduk kepada syariat-Mu ya Allah, walaupun terasa itu berat ya Allah. Di tengah kesulitan, di tengah zaman hari ini, walaupun kami berusaha ya Allah, kami tiada daya dan upaya kecuali hanya denganmu ya Allah. Berikan kami pemahaman yang kuat, pemahaman yang baik, kekuatan untuk istiqomah berada di jalan Islam ya Allah ya Rabbana ya Karim. Berikan kami kelapangan hati kami ya Allah untuk menerima semua syariat-Mu ya Allah, tanpa memilih-milih ya Allah. Ya Allah, hanya kepadamu kami memohon pertolongan, hanya kepadamu kami mohon ampun. Ya Allah, jaga kami, keluarga kami, untuk senantiasa taat kepadamu ya Allah, mentaati seluruh perintah dan Rasul-Mu ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami kebahagiaan dunia dan akhirat ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan Engkau balikan hati kami ya Allah kepada keburukan setelah kami menerima kebaikan, menerima kebenaran Islam ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka khilafatan rasyidatan ala minhajin nubuwah wa tu'idzu biha islam wa ahla wa tudillu kufar wa ahla. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ya rabbal alamin. Billahi fisabil haq fasdabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga doa yang telah dipanjatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membawa keberkahan bagi kita semua. Sebelum menutup kegiatan pada pagi hari ini, kami mengingatkan kepada Bapak Ibu sekalian untuk dapat mengisi daftar hadir atau absensi yang telah disediakan. Dengan demikian, berakhirlah rangkaian kegiatan wirid kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita lakukan menjadi amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Akhir kata, apabila terdapat kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.